Pernah lihat jutaan sarjana berebut jadi pengantar makanan? Mereka tidak sedang syuting film, bro. Mereka anak muda Cina sekarang. Ekonomi raksasa ini sedang menyimpan bom waktu yang mematikan. Dan bom waktu itu baru saja meledak. Mari kita bongkar ledakannya. 所以我觉得，在我毕业的时候，我觉得我应该是得到一份挣很多钱的工作，而且体面挣钱，就是这两个要求。实现梦想的前景无比光明。 Selamat datang, ini di era Bailan atau membiarkan semua menjadi membusuk. Anak muda di Cina memutuskan untuk berhenti peduli. Mereka memboikot kompetisi kerja yang tidak masuk akal. Bayangkan kamu belajar mati-matian sejak umur 5 tahun. Kamu masuk universitas paling top di negerimu, lalu kamu lulus dengan nilai sempurna. Hadiahnya mendapatkan jam kerja 996. Masuk jam 9 pagi, pulang jam 9 malam, 6 hari dalam 1 minggu. Kamu menjadi mesin pencetak uang bagi para miliarder. Kamu bekerja keras bagaikan kuda, tapi kudanya setidaknya mendapatkan kandang yang layak dan gratis. Kamu bahkan tidak bisa menyewa kontrakan yang layak. Disinilah letak akar masalah utamanya. Harga properti di Cina terbang keluar angkasa, bro. Pemerintah dan developer menciptakan gelembung raksasa yang mengerikan. Developer membangun jutaan apartemen di antah berantah. Mereka menjual rumah yang belum pernah dibangun. Rakyat membeli bayangan dengan utang nyata seumur hidup. Ini seperti kamu membeli tiket konser Coldplay, tapi panggungnya belum ada, alat musiknya belum ada, bahkan Chris Martin belum lahir. Gila kan, bro? Orang-orang di Cina bayar untuk beli tempat tinggal. Tempat tinggalnya belum mereka dapat. Lalu, raksasa properti bernama Evergrande tiba-tiba ambruk. Mereka mewarisi utang ribuan triliun rupiah. Gedung-gedung pencakar langit dibiarkan mangkrak. Tak selesai, kota hantu bermunculan di seluruh penjuru negeri. Sektor properti China yang menjadi pilar perekonomian negeri tirai bambu tengah tertatih-tatih. Ketika terkuaknya, raksasa real estate China Evergrande Group gagal membayar kewajiban utangnya. Sekarang kita gabungkan dua bencana ini. Anak muda yang kelelahan bekerja dengan metode 996 setiap hari, dan rumah sakit jiwa ekonomi bernama sektor properti, hasilnya kehancuran mental massal. Otak manusia punya batas toleransi terhadap stres. Saat harapan hilang, anak muda Cina mengambil senjata pamungkas. Senjata itu bernama Tingping atau rebahan total. Mereka menolak menikah, menolak beli rumah, menolak punya anak. Mereka bekerja untuk makan nasi dan internet saja. Ini adalah pemogokan diam-diam paling epik sepanjang sejarah. Pemerintah panik melihat generasi produktif berubah menjadi kaum rebahan. Mereka memblokir kata tangping di internet. Tapi anak muda membalas dengan konsep baru namanya Bailan. Bailan artinya membiarkan saja semuanya membusuk. Piring kotor, biarkan saja. Karir mandek, biarkan saja. Gaji dipotong, ya sudahlah, sekalian saja kerja asal-asalan. Di balik komedi tragis ini tersimpan pesan yang memilukan. Bailan bukan tanda kemalasan generasi muda. Ini jeritan frustasi terhadap sistem yang mengeksploitasi mereka. Bom waktu ini memberikan pelajaran mahal untuk kita semua. Pertumbuhan ekonomi tidak ada artinya tanpa kesejahteraan manusia. Manusia butuh harapan nyata, bukan sekedar janji manis. Ketika kerja keras tidak lagi menghasilkan kehidupan layak, menyerah menjadi satu-satunya tindakan yang paling rasional. Ini adalah trauma mendalam skala nasional. Gejala ini mulai menular ke berbagai negara lain. Mungkin kamu juga pernah merasa ingin Bailan di kantormu. Jangan biarkan sistem ini menghancurkan kewarasanmu secara perlahan. Kita harus membangun budaya kerja yang memanusiakan manusia. Bagikan video ini ke grup WhatsApp kamu, ke kantor kamu sekarang, biar bos kamu tahu kamu bukan mesin pencetak uang mereka. Bagaimana pemerintah Cina membangunkan warganya yang pura-pura tidur? Pemerintah Cina mencoba menjawab teka-teki mustahil ini. Mereka meluncurkan operasi motivasi berskala raksasa. Pemerintah Cina membanjiri media massa dengan artikel motivasi. Media negeri menyuruh anak muda untuk memakan penderitaan. Mereka menyebut kerja keras sebagai berkah hidup. Anak muda membalas kampanye ini dengan sangat santai dan tidak peduli. Pemerintah akhirnya memblokir kata tangping. Mereka menghapus semua grup diskusi kaum rebahan digital. Menyensor internet tidak menyembuhkan penyakit mental ini. Pemerintah Cina akhirnya mengganti strategi perlawanan mereka. Pemerintah mencoba menyerang akar masalah, yaitu pendidikan yang ekstrim. Pemerintah Cina menganjurkan industri pembimbingan belajar swasta yang raksasa.
Mereka melarang les tambahan pada akhir pekan. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban finansial keluarga. Tebak apa reaksi orang tua Cina? Saking ambisinya, orang tua di Cina, mereka menyewa guru-guru privat secara sembunyi-sembunyi. Sekarang harga pendidikan gelap justru meroket tajam. Pemerintah juga menghadapi krisis angka kelahiran yang merosot. Negara berubah peran menjadi mak comblang nasional yang resmi. Mereka menyelenggarakan acara kencan massal gratis besar-besaran. Anak muda merespon undangan kencan dengan sangat dingin. Mereka tidak punya uang untuk sekedar menyicil rumah, membesarkan anak seperti misi bunuh diri ekonomi saja. Kita menemukan satu hukum alam yang mutlak di sini, bro. Motivasi membutuhkan secerca harapan masa depan yang nyata. Negara raksasa ini masih terjebak kebuntuan yang sangat panjang. Generasi muda tetap memilih rebahan dengan sangat damai. Tulis pendapat kalian tentang fenomena di kolom komentar. Bayangkan kamu melamar kerja untuk di rumahmu sendiri. Ini sama sekali bukan lelucon komedi murahan. Jutaan pemuda Cina kini menjadi anak penuh waktu. Kebijakan motivasi pemerintah resmi gagal total. Pengangguran pemuda sempat menembus rekor 20%. Pemerintah merespon dengan langkah yang sangat jenius. Mereka berhenti mengumumkan data pengangguran ke publik. Masalah otomatis hilang jika menutupi data. Pemuda Cina menciptakan lompatan kuantum yang absurd. Mereka tidak lagi melawan atau sekedar rebahan. Mereka pulang ke rumah orang tua masing-masing. Mereka menuntut gaji untuk membersihkan rumah sendiri. Orang tua mereka tidak punya pilihan lain. Tabungan pensiun mereka tertahan di proyek properti yang mangkrak. Mereka membayar anak sendiri, memakai uang sisa. Siklus keputusasaan ini mengunci seluruh generasi muda. Pemerintah mencoba memompa ekonomi habis-habisan. Mereka menurunkan suku bunga bank secara agresif. Mereka memaksa bank meminjam ke developer, tapi tidak ada pembeli rumah yang tersisa. Coba posisikan dirimu sebagai mereka sekarang. Gelar sarjana teknikmu sama sekali tidak berharga. Harga apartemen sekarang setara 100 tahun total gajimu. Buat apa kamu ngambil kredit bank sekarang? Kamu menabung setiap hari untuk bertahan hidup. Kamu memicu fenomena menabung balas dendam massal. Ekonomi hancur karena orang menahan untuk belanja. Pabrik tutup karena tidak ada pembeli domestik. Pemerintah tidak bisa memaksa warganya untuk optimis. Krisis ini berubah menjadi penyakit kronis permanen. Bom waktu ini meledak perlahan setiap hari. Efek domino kehancuran ini mengguncang ekonomi dunia. Pabrik dunia sedang kehilangan mesin pendorong utamanya. Generasi muda di Cina sudah mematikan mesinnya. Kisah ini membuktikan satu kebenaran absolut. Kebahagiaan manusia mengendalikan nasib sebuah negara. Simpan video ini untuk pengingat masa depanmu. Sampai jumpa di analisa video berikutnya.